Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Teman-teman, mari kita bersama-sama mengangkat lagu pujian ini, Open the Eyes of My Heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Mari kita berbuka hati kita nyanyi, Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Mari kita nyanyi, Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Sekali lagi kita buka hati kita. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Holy, holy, holy. I wanna see you. Seperti Bapa yang mengasihi anaknya, demikianlah juga Tuhan mengasihi setiap dari kami. Teman-teman, mari kita mengangkat lagu pujian ini dengan segenap hati, segenap jiwa kami. Kami nyanyikan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah
selalu hormatimu. Ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa yang sayang, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. hari depan, Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Shalom bagi kita semua. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama dengan teman-teman sekalian dari Teens GKI Medan. Saya menyapa saudara sekalian secara virtual. Ya, hari ini saya diberikan kesempatan ya oleh Tuhan melalui penginjil ini untuk boleh bersama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya adalah Penginjil Eka. Saya saat ini melayani di Gereja Metodis Indonesia atau GMI Gloria Medan. Ya, ini adalah sebuah kesempatan yang indah bagi kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini mari kita terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi yang indah dan cerah ini. Di minggu ini kami boleh beribadah kembali, sekalipun masih di dalam suasana pandemi, meskipun kami masih harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami untuk kami membangun rumah Allah di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong kami di dalam ibadah kami hari ini. Kami rindu Tuhan melalui pengalaman kami bersama-sama dengan Tuhan, pembelajaran kami dari kebenaran-Mu, firman Tuhan. Biarlah itu juga boleh menyegarkan hati pikiran kami, boleh menegur kami untuk membangun iman kami di dasar yang sungguh-sungguh teguh. Kami berdoa, memohon kiranya Roh Kudus bukan hanya membuat kami bisa fokus untuk mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, tapi juga menerangi hati kami, pikiran kami, untuk kami dapat menangkap apa yang Tuhan rindu kami hidupi, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Roh Kudus yang sama juga biarlah kiranya boleh memampukan kami untuk menghidupinya, sehingga kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Ya, saya mengajak kita untuk merenungkan Yakobus pasal yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 13. Kita boleh memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya,
silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini di dekat tumpuan kakiku. Orang yang miskin itu, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi kamu membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah teman-teman, saya yakin kita familiar dengan sebuah istilah, yaitu don't judge the book by its covers. Don't judge the book by its cover. Perkataan ini dimaksudkan supaya kita itu tidak memandang orang itu hanya berdasarkan penampilannya saja, menilai orang, menilai kepribadiannya hanya berdasarkan penampilannya saja. Saudara, ada satu cerita. Suatu kali ada seorang bapak tua. Bapak ini lusuh, pakaiannya tidak terawat, ya jenggotnya juga berantakan, ya dia juga berbau, dan dia sedang mendorong sebuah kereta sorong atau sebuah troli, ya di pinggir jalan. Dan troli itu kalau kelihatan sekilas itu seperti tumpukan sampah gitu ya, plastik-plastik yang ditumpuk-tumpuk, plastik yang sudah kusam dimasukkan ke dalam troli itu. Jalan bapak ini juga sangat lesu ya, dan dia sedang menjalani sebuah pinggiran jalanan di kota yang besar, dan akhirnya dia tiba di sebuah perusahaan yang sangat besar, perusahaan yang gedungnya itu berlantai ya banyak lah ya, belasan gitu, bahkan mungkin puluhan. Bapak ini ketika sampai di depan perusahaan itu, dia berniat untuk masuk, tapi ketika dia mau berniat untuk masuk, dia ditahan oleh security. Dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam gedung itu. Tanpa bertanya apa tujuannya. Padahal bapak itu sudah berkata, saya ingin bertemu dengan direktur perusahaan ini. Saya ingin bertemu entah dengan manajermu atau dengan bosmu. Saya ingin bertemu dan berbicara dengan dia. Tapi security menolak dan menahan dia. Belum lagi orang-orang di sekelilingnya yang menganggap bahwa bapak itu bau, bapak itu sangat kusam, sangat tidak layak pakaiannya, sehingga mereka mulai menjauh, mereka menutup hidung dan menutup mulutnya. Ya mungkin cerita ini bukan pada waktu COVID ya, di mana orang-orang sudah pakai masker. Orang-orang menutup wajahnya, sepertinya bapak itu sebagai penular dari penyakit. Singkat cerita, bapak itu diusir dan akhirnya dia tidak boleh masuk ke dalam perusahaan yang besar itu. Dia menyusuri jalan itu dan dia berbelok ke sebuah jalan yang lebih kecil. Di sana dia bertemu dengan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, namun perusahaan ini adalah perusahaan yang kecil. Saking kecilnya perusahaan itu, mungkin ya kalau diibaratkan di konteks kita di Medan ya cuma satu ruko gitu ya. Ada sebuah perusahaan di situ. Dan ketika dia melihat perusahaan ini, dia mau mencoba sekali lagi untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan itu. Dia mau mendorong kereta dorongnya masuk ke dalam perusahaan itu, namun sambutan yang diterima oleh dia sangat berbeda dengan sambutan yang diterima ketika dia akan memasuki perusahaan yang pertama tadi.
Security langsung menyapa dia dengan senyum yang sangat cemerlang gitu ya. Saya menduga perusahaan ini sudah lama sekali tidak dikunjungi oleh klien atau oleh orang-orang gitu ya. Sehingga kunjungan dari bapak yang kumuh ini pun membuat mereka begitu senang dan bahagia. Security itu langsung bertanya, "Bapak mau apa di sini? Ada yang bisa kami bantu?" Dan bapak itu berkata, "Saya ingin bertemu dengan direktur dari perusahaan ini." Dan security langsung mempersilahkan dia untuk masuk ke dalam, ya, duduk dan disediakan minuman di situ. Tidak lama kemudian dia dipanggil oleh resepsionis, ya, dan ditanyakan, "Bapak mau apa?" Bahkan bukan hanya ditanyakan, dia disalami gitu ya, disalami. Tangan yang kusam itu disalam oleh seorang yang resepsionis yang sangat bersih kelihatannya gitu ya. Nampak sekali kalau perusahaan ini jarang dikunjungi orang gitu ya, sampai mereka begitu haus untuk kunjungan seseorang gitu. Bapak itu kemudian bercerita atau berkata dia mau bertemu dengan direktur dari perusahaan itu. Si resepsionis ini langsung mengangkat telepon, ya, dia langsung telepon ke kantor dari direkturnya, dan di situ dia berbicara tentang kehadiran dari seorang tamu gitu, dan direkturnya tidak sampai 3 menit sudah ada di bawah dan sudah menyambut si bapak itu. Sama, dia menyalami dengan erat dengan kedua tangannya. "Ada yang bisa kami bantu, Pak?" gitu, padahal penampilannya sangat-sangat lusuh gitu ya. Nah, tentu saja kita sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan si bapak itu. Ternyata si bapak itu adalah seorang yang punya banyak uang, ya. Dia berkata kepada direktur itu di kantornya gitu, "Saya ingin menginvestasikan di perusahaan ini uang saya sebanyak 50 juta dolar." Dan dia membuka kantongan-kantongan plastik yang ada di trolinya tadi yang dikira orang sampah itu, ternyata adalah uang, tumpukan uang, ya, pecahan 100 dolar yang sangat banyak gitu. Nah, tentu saja saya bukan bercerita tentang kisah yang nyata, walaupun bisa saja ini sudah pernah terjadi atau nantinya bisa terjadi, ya. Tapi inti dari cerita ini adalah kita tidak boleh melihat atau menilai seseorang itu berdasarkan penampilannya, ya. Itu cerita di luar dari dunia kekristenan. Bagaimana di dalam kehidupan iman kita? Nah, teman-teman, ternyata di dalam kehidupan iman Kristen juga berlaku hal yang sama. Kita tidak boleh memandang seseorang itu, menilai seseorang itu hanya dari penampilan atau hanya dari kepemilikannya saja. Melainkan kita perlu untuk belajar untuk mengasihi orang-orang sama seperti Tuhan sudah mengasihi dan mencintai mereka dan mengasihi kita. Nah, teman-teman, Yakobus menulis surat ini karena ada sebuah keprihatinan. Ternyata hal yang tadi yang dikatakan judge the book by its cover itu terjadi di jemaat yang dilayani oleh Yakobus ini. Ya, ada orang-orang yang sangat suka menyambut orang-orang kaya dan mereka meremehkan orang-orang yang miskin atau yang tidak memiliki harta seperti orang-orang kaya itu. Sehingga Yakobus menuliskan tegurannya, "Jangan imanmu itu kamu amalkan, kamu tunjukkan dengan cara yang memandang muka atau memandang penampilan. Kalau ada seorang kaya masuk, kamu sambut, orang miskin kamu tolak atau kamu biarkan di sudut ruangan atau di mana gitu ya. Jangan kamu lakukan itu." Ini yang menjadi peringatan dari Yakobus terhadap jemaat. Nah, tentu saja hal ini juga bisa terjadi di masa kini, walaupun kita punya banyak konteks ya gitu ya. Kita mungkin nggak pernah memperlakukan orang lain hanya berdasarkan, oh dia itu orang kaya atau orang miskin. Atau mungkin ada di antara kita yang pernah mendapat perlakuan ketika kita ini kurang atau miskin, ternyata kita diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang tidak baik. Teman-teman, saya pernah melayani seorang anak pemuda. Anak pemuda ini menganggap dirinya itu miskin dan tidak punya apa-apa. Ya. Kalau bagi saya dan bagi rekan-rekan saya juga teman-teman di ketua kelompok itu menganggap bahwa pelayanan kami tidak membeda-bedakan. Kami tidak menganggap dia itu miskin dan kami lebih memperhatikan yang kaya, kami lebih memperhatikan yang baik gitu ya, dan yang lain kami tidak perhatikan. Kami merasa bahwa kami tidak melakukan hal seperti itu, tapi si pemuda ini membanding-bandingkan diri, ya. Nah, namun yang ingin saya katakan adalah
perasaan yang sama bisa timbul atau kejadian yang sama bisa timbul juga di masa kini di gereja saat ini. Saya nggak tahu teman-teman, ya, saya yakin dan percaya GKI Medan, anak-anak remajanya tidak memandang muka. Tapi biarlah ini menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita, bahwa kita tidak boleh memandang muka. Kenapa kita tidak boleh memandang muka atau memandang penampilan? Yakobus memberikan alasannya gitu ya. Di ayat yang keempat dikatakan, kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Nah teman-teman, paling tidak ada 3 kesalahan kalau kita menilai atau menerima orang hanya karena penampilannya atau hanya karena kepemilikannya. Yang pertama, kita tentu saja sudah menjadi hakim, ya, menjadi hakim. Padahal seharusnya yang menjadi hakim, yang menjadi penentu, yang menjadi penerima kita adalah Tuhan sendiri, bukan kita. Artinya kita sedang berusaha mengambil posisinya Tuhan. Yang kedua, kita sedang menganggap sesuatu yang Tuhan jadikan itu berbeda-beda. Padahal Tuhan menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Dia. Ya, segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga kita tidak boleh menganggap orang lain itu sebagai sesuatu yang lebih hina daripada kita hanya karena penampilannya. Apalagi hanya karena penampilannya saja. Ya, kita tidak boleh menganggap itu hal yang boleh untuk dilakukan, menganggap hina orang lain. Dan yang ketiga, ya, ketika kita berusaha untuk menghakimi, ya, mengambil porsinya Tuhan, dan kita meremehkan ciptaan Tuhan. Yang ketiga, ketika kita menghakimi dan menganggap remeh orang lain juga, kita sedang menganggap remeh Tuhan sendiri. Ya. Tadi aja kita udah bilang posisi Tuhan itu udah kita ambil gitu ya, untuk kita jadi hakim. Apalagi kita menganggap remeh apa yang Tuhan sudah jadikan. Dan hati-hati ketika kita menganggap remeh apa yang Tuhan sudah jadikan, jangan-jangan kita juga nantinya akan dianggap remeh oleh bukan hanya orang-orang, tapi dianggap remeh oleh Tuhan. Ya. Biarkan ini jadi peringatan bagi kita. Ya. Jangan sampai kita menganggap atau memperhatikan atau menilai orang lain itu berdasarkan penampilannya, berdasarkan kepemilikannya. Ya. Sebaliknya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Ini adalah satu hal yang kita perlu untuk jadikan gaya hidup. Ya. Jadikan gaya hidup, yaitu kita belajar untuk mengasihi. Ya, belajar untuk mengasihi, menghidupi hukum yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengajarkan bukan hanya sekadar standarnya diri kita sendiri, tapi standarnya adalah kasihilah sesamamu, kasihilah orang lain seperti aku, yaitu Yesus sudah mengasihi kamu, setiap kita. Ya. Standar kita untuk mengasihi bukan lagi kita mengasihi diri sendiri, bukan lagi, oh apa yang saya ingin orang lain lakukan pada saya akan lakukan pada orang lain. Apa yang saya tidak ingin orang lain lakukan pada saya tidak akan lakukan. Tapi standarnya adalah, kasihilah seperti Yesus sudah mengasihi. Ya. Dan Yakobus memberikan alasan-alasan di situ ya. Kita bisa melihat bahwa Yakobus mengatakan bahwa bukankah ada orang-orang miskin itu yang dijadikan kaya oleh Tuhan. Kaya di dalam iman, kaya di dalam pengharapan, ya, kaya di dalam banyak hal. Dan bukankah Yesus juga berkata di dalam khotbah di bukit, ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya atau yang memiliki kerajaan Allah. Ya. Bahkan juga Yakobus membandingkan, bukankah orang-orang kaya mereka adalah orang-orang yang menghujat Tuhan? Ya. Di konteksnya pada waktu itu orang-orang kaya ya adalah orang-orang Romawi, orang-orang yang menolak orang-orang Yahudi, orang-orang yang menolak Allahnya orang Yahudi dan menganggap bahwa Yesus itu adalah sebuah kehinaan. Yesus itu mati disalibkan, dihukum mati ya, dan itu adalah sebuah penghinaan. Ya. Dan ya orang-orang kaya ini menghina orang-orang miskin, tapi kalian malah menganggap mereka mulia, dan secara nggak langsung berarti kalian juga menghina orang miskin, dan secara nggak langsung juga kalian sedang menghina Yesus yang mereka hina itu. So ini jadi satu peringatan bagi kita, supaya kita belajar untuk tidak memandang muka, sebaliknya kita mengisi kehidupan kita dengan kasih, kasih, dan kasih. Bagaimana kita belajar untuk mengasihi? Ya? Bagaimana kita belajar untuk memandang orang lain itu sebagai gambar dan rupa Allah? Kita belajar untuk tidak membeda-bedakan ataupun tidak menganggap bahwa mereka itu lebih rendah daripada kita, atau kita lebih rendah, kita lebih tinggi daripada orang lain.
Yang sering orang lakukan, ya yang sering saya lihat juga adalah sebuah perendahan, pembulian mungkin ya, terhadap orang-orang terutama ya yang punya kekurangan. Orang-orang yang cacat, orang-orang yang mungkin punya kelemahan mental ya dan sebagainya. Mereka dianggap sebagai sesuatu yang terpinggirkan. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan rasa hormat dan penerimaan. Sebaliknya kita sebagai orang-orang Kristen perlu untuk menerima. Gereja mula-mula ya mereka menerima janda-janda. Bagi orang-orang zaman itu, janda-janda itu adalah orang-orang yang harusnya dibuang. Nggak perlu diperhatikan. Terutama janda-janda yang tua gitu ya. Mereka dibuang, mereka diasingkan, mereka nggak dipedulikan karena tidak lagi produktif, tidak lagi menghasilkan, tidak lagi bisa melakukan apa-apa bagi masyarakat menurut mereka. Tapi gereja disuruh untuk menerima mereka, mengasihi mereka, memberdayakan mereka. Janda-janda disuruh untuk mengajari yang muda-muda, mengajari mereka yang muda untuk bangkit di dalam iman. Ya. Dan banyak lagi, ya budak-budak diangkat martabatnya, bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai teman sekerja di dalam ladangnya Tuhan. Dan banyak hal lagi yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam menerapkan kasih itu. Ya. Kita perlu untuk belajar untuk mengasihi, kita perlu untuk belajar untuk menerima tanpa memandang muka, kita belajar untuk tidak menghina. Ya. Zaman sekarang seringkali orang-orang itu menghina melalui media sosial, ya, netizen, ataupun orang-orang curhat melalui story, melalui TikTok, melalui Reels dan sebagainya. Ya, jangan kita menghakimi. Ya, belajar untuk menempatkan diri kita. Saya juga adalah orang-orang yang suatu saat dihakimi. Bukankah itu yang dikatakan oleh Yakobus di bagian-bagian akhir? Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. So kita diminta untuk waspada atas kehidupan kita, ya, sungguh-sungguh menyadari apa yang sedang kita lakukan dan apa yang sedang kita pikirkan, dan kita berpikir dan kita terus hidup di dalam satu perasaan, suatu saat aku juga akan dihakimi. Sama seperti atau sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam salah satu perumpamaannya. Pada hari penghakiman, ya, di dalam Matius pasal 26, ya, dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus sang anak manusia itu akan datang di dalam kemuliaannya, bangsa-bangsa akan seluruh bangsa itu akan dibagi menjadi dua kelompok besar, ada dua barisan besar. Ada satu barisan di mana mereka itu disebut sebagai kelompok domba, dan ada satu barisan lagi disebut sebagai kelompok kambing, ya. Tentu saja bukan mau dikari, ya, atau bukan dijadikan sop kambing gitu ya. Tapi ini adalah dua penggolongan untuk menandakan sifat mereka, ya. Yang kepada kelompok domba ini Tuhan berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia karena mereka sudah menerima Dia, yaitu Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, ketika aku lapar engkau memberikan aku makan, ketika aku haus engkau memberikan aku minum, ketika aku sebagai orang asing engkau menyambut atau memberikan aku tumpangan, ketika aku telanjang engkau memberikan aku pakaian, ketika aku sakit engkau melawat aku, dan ketika aku sakit engkau melawat aku, dan ketika aku di dalam penjara engkau mengunjungi aku. Dan kaum domba ini berkata, kapan Tuhan? Bila mana kami melakukan yang seperti itu? Dan Tuhan Yesus berkata, ketika kamu melakukan sesuatu kepada saudaraku yang terkecil ini, yang paling hina ini, engkau sedang melakukannya untuk aku. Dan sebaliknya kepada kelompok yang kambing ini, Tuhan Yesus berkata, kalian adalah orang-orang yang layak untuk dibuang. Kalian akan celaka, karena kalian ketika aku sedang lapar, kalian tidak memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberikan aku minum. Ketika aku ini orang asing, engkau tidak memberikan aku tumpangan. Ketika aku ini seorang yang telanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau tidak melawat aku. Dan ketika aku di penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Dan sama pertanyaannya, kapan kami bisa bertemu dengan engkau dan melakukannya? Dan Yesus berkata, apapun yang tidak kamu lakukan terhadap saudaraku yang hina dan kecil ini, engkau tidak lakukan untuk aku. Dan ya kita tahu akhir ceritanya, yang domba menikmati kerajaan bersama dengan Tuhan Yesus, dan yang kambing ini dibuang ke dalam neraka yang membara untuk selama-lamanya. Teman-teman, tentu saja perumpamaan ini tidak sedang berbicara soal bagaimana kita itu bisa diselamatkan dengan perbuatan baik kita.
Tetap bagaimanapun kita diselamatkan karena Yesus Kristus sudah mati, bangkit bagi kita, dan dia menawarkan itu, keselamatan itu bagi kita sebagai anugerah. Namun ini menjadi peringatan bagi kita, kalau kita sungguh-sungguh diselamatkan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, maka harusnya kita juga hidup memberlakukan orang lain dengan sebaik mungkin. Tidak peduli dia itu hina atau dia itu terhormat, tidak peduli dia kaya ataupun dia miskin, ya. Tidak peduli dia itu sehat ataupun sakit, kok kayak janji nikah gitu ya. Tidak peduli dalam kondisi apapun, kita belajar untuk menghidupi iman kita. Bukankah itu yang dikatakan di Yakobus di awal-awal? Ketika kamu mengamalkan imanmu, atau ketika imanmu itu kamu amalkan, ya, jangan memandang muka, jangan menganggap orang hina itu sebagai orang-orang yang tidak layak untuk mendapat belas kasihan. Sebaliknya, belas kasihanlah yang nantinya akan mengalahkan atau akan menang atas penghakiman. Itu satu kabar sukacita bagi setiap kita. Bahwa ketika kita belajar untuk menyatakan belas kasihan, maka penghakiman itu tidak lagi akan menakutkan bagi kita. Kita akan justru merasa sukacita dan bangga. Kita akan merasa ada satu damai sejahtera di dalam diri kita, karena kita sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipercayakan atau diberikan oleh Tuhan bagi kita. Teman-teman, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh salah satu gereja Inggris di India. Teman-teman, saya yakin dan percaya kita tahu yang namanya Mahatma Gandhi. Dia adalah seorang pemimpin India dengan penampilan yang sangat sederhana, dengan jiwa yang tidak mau berperang, ya. Suatu kali dia itu ingin datang ke gereja karena dia sangat mengagumi pengajaran Tuhan Yesus, ya. Mungkin sama seperti kita sangat mengagumi apa yang Tuhan Yesus ajarkan, atau mungkin kebalikan dari kita yang menyebut diri Kristen tapi nggak mengagumi apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mahatma Gandhi sangat menyukai pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus karena dia mengajari belas kasihan, dia mengajari kasih, dia mengajari jangan memandang muka, bahkan dia mengajari kalian harus mengasihi musuhmu, ya. Mahatma Gandhi sangat suka dengan pengajaran Yesus sehingga dia mau datang ke gereja. Pada waktu itu gereja adalah gereja Inggris, ya, gereja bangsawan gitu, di mana di situ adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang berpakaian rapi ala orang Inggris gitu ya, dengan jas, dengan sepatu, bahkan mungkin dengan topi gitu ya. Mahatma Gandhi datang dengan kondisi kostumnya yang sederhana. Kita tahu dan sering lihat ya Mahatma Gandhi dengan kain putihnya gitu ya. Putihnya juga bukan putih lagi gitu ya, mungkin sudah krem atau sudah kecoklatan gitu. Tidak mengenakan alas kaki, dia hitam sendiri dibanding orang Inggris yang putih-putih gitu ya. Sama seperti ketika saya lagi foto bareng dengan ponakan saya yang setengah bule gitu ya. Saya kelihatan hitam sekali dan dia kelihatan putih sekali. Jadi sepertinya kontras sekali ya antara yang Inggris tulen dengan Mahatma Gandhi yang adalah orang India tulen gitu ya. Belum lagi dia ya sangat-sangat sederhana ya. Kalau kita lihat mungkin kita juga nggak akan perhitungkan gitu. Apa yang dilakukan oleh gereja orang-orang Inggris pada waktu itu sama seperti yang tadi dilakukan oleh security di perusahaan yang pertama terhadap bapak tua itu. Di depan pintu dia sudah dicegat, nggak boleh masuk. Mohon maaf, ini adalah gereja orang-orang Inggris, ini adalah gereja tempat orang-orang Inggris beribadah. Kamu silakan pergi ke sana, mungkin di situ ada gereja atau mungkin di situ ada tempat ibadah lain, silakan kamu ke sana gitu ya. Karena ini menjadi salah satu pemicu atau menjadi salah satu penyebab Mahatma Gandhi akhirnya tidak mau menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena orang-orang Kristen Inggris pada waktu itu yang menjajah India tidak bisa menunjukkan kasih yang tidak memandang muka. Mereka tidak bisa menunjukkan kasih yang peduli terhadap orang-orang yang tidak layak untuk dipedulikan. Saudara bayangkan, saya sering sekali berimajinasi seandainya gereja Inggris pada waktu itu menerima Mahatma Gandhi sama seperti perusahaan kecil itu menerima si bapak tua, atau sama seperti Yakobus menyarankan kepada jemaat mula-mula untuk mereka menerima orang tanpa memandang muka. Saya yakin dan percaya India yang dimana Mahatma Gandhi menjadi Kristen itu akan sangat berbeda dengan India yang ada saat ini.
Bahkan saya percaya bahwa kekristenan itu bukan lagi menjadi minoritas di India. Sebaliknya, kekristenan akan menjadi sesuatu yang terpandang kalau saja seandainya gereja, kalau saja seandainya orang-orang Kristen pada waktu Mahatma Gandhi itu, mereka bisa menunjukkan kasih yang tidak memandang muka. Sangat-sangat disayangkan. Tapi ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, karena kita nggak bisa lagi mengubah gereja pada masa Mahatma Gandhi. Tapi kita bisa mengubah gereja pada masa kita. Kita bisa mengubah sikap dan perilaku kita terhadap orang-orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Apakah kita memperlakukan mereka sama seperti kita, orang-orang Inggris itu memperlakukan Mahatma Gandhi. Atau sebaliknya, kita memperlakukan orang-orang lain itu sama seperti Yesus sudah memperlakukan kita. Sama seperti Yesus sudah mengasihi kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menegur kita, boleh mengingatkan kita, tapi juga boleh meneguhkan iman kita. Supaya kita sungguh-sungguh menghidupi keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu, dengan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan, dengan kita hidup sungguh-sungguh mempraktekkan kasih itu bagi siapapun orang yang kita temui. Mari kita berdoa. Teman-teman, saya mengajak kita sekalian untuk memikirkan, mungkin ada satu orang yang sulit untuk kita kasihi. Mungkin dia adalah orang yang sudah menyakiti perasaan dan hati kita, sudah membuli kita. Mari kita berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan. Kalau ada kehidupan kita, bagian dari kehidupan kita, yang ternyata tidak bisa mengasihi orang karena perlakuan mereka. Kita menilai mereka karena tingkah laku mereka. Ataupun sebaliknya, kalau kita orang-orang yang pernah membuli teman kita, mungkin menurut kita adalah suatu candaan, tapi bagi mereka itu adalah satu hal yang sangat menyakitkan hati dan perasaan. Mari kita saat ini refleksikan diri kita di hadapan Tuhan, dan mohon ampun juga pada Tuhan. Mohon Tuhan untuk mengubahkan kita, bercanda dengan kudus dan benar di hadapan Tuhan, bukan dengan pembulian, bukan dengan peremehan, bukan dengan penghinaan, bukan dengan menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap hati dan pikiran kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu boleh menjadi tempat kami bercermin, tempat kami untuk berefleksi, tempat kami untuk mengalami teguran daripada Tuhan. Tapi bukan hanya sekadar teguran yang menjatuhkan kami, bukan hanya sekadar teguran yang menghakimi kami, tapi adalah teguran yang juga meneguhkan kami untuk bangkit di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, tolong dan mampukan kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh belajar tidak menganggap remeh orang lain, tidak memandang hina orang-orang lain. Sebaliknya, kami boleh menganggap mereka mulia, bahkan lebih mulia daripada diri kami sendiri. Sama seperti Yesus yang sudah menganggap kami lebih daripada dirinya, sehingga Yesus mau mengasihi dan mau berkorban bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu, bersyukur untuk teguran-Mu, tapi juga kami bersyukur untuk kabar baik yang Kau berikan, bahwa ada pengharapan di dalam belas kasihan, bahwa belas kasihan akan menang atas penghakiman. Tuhan, tolong kami untuk belajar berbelas kasihan. Tolong kami untuk tidak menghakimi, tidak judgmental terhadap orang-orang lain, tapi kami belajar untuk berbelas kasihan, menganggap orang-orang lain lebih utama daripada diri kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak remaja-Mu di GKY Medan. Biarlah kiranya setiap mereka boleh mengalami pertumbuhan iman, dan mereka juga boleh terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Masa depan mereka Engkau yang berkati dan sertai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.